Breaking news nih guys, setelah 17 tahun loh Warren Buffett invest di perusahaan mobil listrik terkenal di dunia yang namanya BYD. Asli made in China ya. Itu dia hold sahamnya setelah 17 tahun, akhirnya dia jual juga. Dan lu penasaran gak? Warren Buffett itu cuan gede atau jangan-jangan malah rugi setelah investasi di BYD? Soalnya sekarang lagi ngetren loh naik mobil BYD di Indonesia. So kalau lu penasaran gimana sih hubungan investasi antara Warren Buffett dengan mobil listrik BYD, jangan di skip video ini teman-teman ya. Kemarin itu lagi heboh nih teman-teman di dunia investasi karena Warren Buffett, salah satu investor yang paling terkenal di dunia ini, ya dia akhirnya memutuskan buat exit dari perusahaan mobil listrik terkenal dari China yang namanya BYD. Lu penasaran gak sih? Gak banyak orang yang tahu loh BYD itu ternyata salah satu saham favoritnya Berkshire Hathaway, perusahaan investasi yang didirikan Warren Buffett sama Charlie Munger ya. Dan lu tahu nggak alasan sebenarnya kenapa Warren Buffett investasi di BYD? Lihat deh video ini. Wang Changfu is an amazing guy. I'm impressed with him. The gentleman who runs BYD, right. and my friend Charlie, who knows a lot more about batteries than I do, thinks that this guy is. Jadi di situ lu bisa lihat ya bahwa ya Warren Buffett bilang kalau CEO-nya BYD Wang Chuanfu itu betul-betul orang yang luar biasa ya, remarkable, amazing, dan dia merasa impress, takjub dengan orang-orang yang menjalankan BYD karena ternyata nggak gampang loh merubah perusahaan mobil kampungan yang zaman dulu bikin mobilnya odong-odong. Lihat nih, ini mobil BYD zaman dulu cuma begini nih. Lu siapa sangka sekarang mobil BYD yang jelek banget itu nggak ada yang mau beli. Hari ini sekarang mobilnya udah secanggih di video ini. Nah di situ lu bisa lihat ya betapa teknologi otomotif di Cina itu betul-betul udah sangat canggih, bahkan melampaui Jepang. Dan inilah yang membuat ya Warren Buffett pede nih buat investasi di BYD. Kenapa? Ya karena dia lihat orang-orang yang ngejalanin BYD itu orang-orang yang luar biasa, kerja keras, dan mereka adalah orang-orang yang jenius guys, sehingga mereka bisa melakukan revolusi teknologi dari yang tadinya BYD ini cuma perusahaan baterai sebetulnya, terus bikin mobilnya juga produk gagal juga, akhirnya bisa bikin mobil pakai baterainya mereka sendiri dan menjadi salah satu yang paling canggih di dunia. By the way, lu penasaran gak sih kapan ya yang namanya Warren Buffett ini mulai investasi di BYD? Kalau teman-teman di Indonesia mungkin baru dengar BYD ya 1-2 tahun belakangan inilah. Tapi kalau kita kan teman-teman di dunia investasi udah dengar BYD udah dari 10 tahun yang lalu. Tapi ternyata Charlie Munger udah tahu yang namanya BYD dari 17 tahun yang lalu guys. So dia itu udah mulai investasi di BYD dari tahun 2008. Harga saham BYD murah banget guys, cuma $8 Hong Kong. Jadi Berkshire Hathaway itu pertama kali investasi di BYD tahun 2008 dengan membeli 225 juta saham yang pada saat itu nilai totalnya setara 230 juta dolar. Nah saat itu investasi tersebut setara dengan 10% kepemilikan BYD. Dan memang luar biasa ya visi misi Charlie Munger, karena ternyata duit 230 juta dolar alias 3,8 triliun rupiah ternyata langsung melesat tinggi. Di tahun 2022 valuasi BYD itu udah meloncat tinggi menjadi 149 triliun. Jadi buat teman-teman ya, gue mau kasih sedikit pengalaman nih. Kalau duit lu masih kecil jual beli saham itu gampang ya, duit 10M, 20M. Tapi ketika lu udah investasi duit ratusan triliun seperti Berkshire Hathaway, perusahaan investasinya Warren Buffett ini, lu mau beli suatu saham itu gak bisa langsung instan, pasti belanja pelan-pelan. Begitupun ketika lu jual pun harus pelan-pelan. Nah itulah yang dilakukan Warren Buffett. Dan dia sangat beruntung. Kenapa? Karena dia jual ya, udah dari Januari 2023 tuh mereka masih jualan loh. Di Januari 2023 harga saham BYD itu $8,9. Dia menjual 11,3 juta lembar saham, total nilainya 101 juta dolar. Lalu di bulan Maret 2023 dia jual lagi 10,6 juta lembar saham di harga 9,2 dolar, artinya dia dapat duit 98 juta dolar. April 2023 dia jual lagi 11,4 juta lembar di harga 9,68 dolar, artinya total senilai 110 juta dolar. Lalu di bulan Juni 2023 dia jual lagi senilai 9,7 juta lembar saham di harga 10,8 dolar, yang artinya dia dapat duit 105 juta dolar. Ini dia lakukan terus sampai tahun 2025. Dan ini kita pantau terus sih sahamnya BYD. Lu tahu lah kita juga invest di sahamnya BYD yang ada di luar dan termasuk yang ada di Indonesia ya. Akhirnya kita lihat di bulan Maret ya, kuartal 1 2025 di laporan keuangan Berkshire Hathaway tercatat saham BYD yang dipegang oleh Berkshire Hathaway itu tinggal $0. Padahal sebelumnya di Desember 31 2024 mereka masih punya duit di situ saham senilai 415 juta dolar alias 6,9 triliun. Jadi dari sini udah resmi ya guys ya, Berkshire Hathaway itu udah check out, udah keluar dari saham yang namanya BYD. Tapi lu penasaran gak berapa banyak sih duit yang dihasilkan oleh
Berkshire Hathaway. So Warren Buffett itu setelah kita hitung-hitung dia punya keuntungan bersih itu senilai 9,97 miliar dolar alias rupiahnya setara 154 triliun rupiah guys. Ingat modal dia di awal itu cuma berapa? 230 juta dolar. Artinya Berkshire Hathaway alias Warren Buffett dan Charlie Munger berhasil merubah duit 230 juta dolar menjadi hampir 10 billion dollar, 10 miliar dolar. Atau rupiahnya dari 3,8 triliun menjadi 154 triliun. Gila, lu bayangin ya. Kalau cuma duit 10M, 20M gampang sih guys, cuan ribuan persen. Tapi lu bayangin ya, ini duit nilainya triliunan. Dari 3 triliun ke 150-an triliun. Nah kalau gitu keuntungannya berapa persen? Simple. Ya dia kan cuannya 9,97 billion dollar. Lu bagi 230 juta dolar. Itu keluar angka 4.335% guys. Artinya Berkshire Hathaway itu cuan 43 kali lipat dari sahamnya BYD. So apakah ini hal yang luar biasa? Iya. Ya jujur aja sih menarik sih. Dia bisa cuan 43 kali lipat. So teman-teman kalian penasaran gak gimana sih seandainya kalau Berkshire Hathaway itu duitnya 230 juta dolar ya di tahun itu bukannya beli saham BYD tapi dia beli sahamnya Tesla. Nah saham Tesla ketika dia IPO itu di tahun 2010 harganya 17 dolar per lembar yang artinya kalau lu bagi 230 juta dolarnya Warren Buffett dibagi ke 17 dolar per lembar lu akan mendapatkan 13.529.411 lembar saham Tesla atau gampangnya 13,53 juta lembar saham Tesla. Nah teman-teman tapi ada satu hal yang menarik. Saham Tesla ini sedemikian dominan dan seksi di mata investor sehingga dia kemudian stock split berkali-kali. Jadi Tesla itu udah 2 kali stock split guys. Di tahun 2020 dia itu stock split 1:5 yang artinya satu saham Tesla yang lama bisa berubah menjadi 5 saham baru. Jadi 13,5 juta lembar saham lama Tesla mirip Berkshire Hathaway itu dikali 5 guys. Itu berubah menjadi 67.647.055 lembar. Lalu di tahun 2022 stock split lagi nih 1:3. Artinya 67 juta lembar yang lama dikali 3 sekarang menjadi 202.941.165 lembar. Yang artinya jumlah saham Tesla yang dimiliki oleh Berkshire Hathaway adalah 202,94 juta lembar. Jadi di situ lu bisa lihat ya bagaimana berubah nih sahamnya Berkshire Hathaway di Tesla itu berubah-ubah tuh. Awalnya itu cuma 13 juta lembar terus kemudian berubah jadi 202 juta lembar. Nah kalau lu hitung ya 202 juta lembar saham milik Berkshire Hathaway itu setara 123 dolar. Nah kalau kita hitung sekarang kan udah naik nih lembaran sahamnya dari 13 juta lembar ke 202 juta lembar. Artinya valuasi sahamnya juga berubah. Tadinya 230 juta dolar, sekarang sudah berubah. Karena per akhir Desember 2022, harga saham Tesla itu sudah 123 dolar per lembar sahamnya. Yang artinya 123 dolar per lembar saham dikali 202 juta lembar saham itu setara 25 miliar dolar guys. Jadi kesimpulannya dari 230 juta dolar di tahun 2010, kalau beli Tesla pas IPO dan tahan sampai 1 Januari 2023, ya Berkshire Hathaway dapat duit sekitar 25 miliar dolar alias naik 109 kali lipat. Artinya biar gampang ya, biar lebih simpel hitungannya. Modal awal kita cuma 230 juta dolar alias 3,8 triliun. Tapi begitu kita jual di akhir tahun 2022 ya atau 1 Januari 2023 nilainya berubah menjadi 25 miliar dolar. Jadi teman-teman bayangin ya dari 3 triliun ke 400-an triliun dalam jangka waktu 15 tahun guys. Nah kalau lu bandingkan ya dengan deposito ya itu kan lu naik 10.770% guys alias 107 kali lipat. Ya CAGR-nya ini setara dengan 48% setiap tahun. Jadi lu bayangin ya deposito di tempat lain belum tentu nyampe 10%. Ini mah 48% setiap tahun. Jadi artinya kamu bisa lihat langsung di layar kaca ya perbandingan yang sebelah kiri adalah cuannya Warren Buffett kalau duitnya di BYD selama 14 tahun dia cuma cuan 4.335% alias ya cuma cuan 154 triliun. Tapi kalau duit yang sama 3,8 triliun alias 230 juta dolar itu ditaruh di sahamnya Tesla, dia akan cuan 10.770% alias dia cuan 413 triliun. Jadi lu bayangin aja lihat kiri kanannya dari 3,8 triliun menjadi 154 triliun di BYD atau lebih bagus 3,8 triliun menjadi 400-an triliun di saham Tesla. Tapi yang jadi pertanyaan guys, kenapa ya Berkshire Hathaway atau Warren Buffett itu memutuskan taruh duitnya di
BYD instead of Tesla. Lo pernah jadi pertanyaan nggak? Dan itu bukan cuma kita yang bertanya kok, banyak kok investor dari luar negeri juga bertanya-tanya. Contoh nih, Economic Times itu nanya, Warren Buffett investasi di perusahaan EV Cina BYD, kenapa sih dia nggak mau investasi Tesla? Banyak banget yang tanya, kenapa ya dia lakukan itu? Sebenarnya gampang, kalau lo udah sering mengikuti perjalanan investasinya Berkshire Hathaway, gue juga tahu. Ya Charlie Munger ini orang yang paling konsisten dalam menghina atau ngata-ngatain Elon Musk, seperti yang ada di video ini. Charlie, Yeah. one of my favorite lines from you is you want to hire the guy with the IQ of 130 that thinks it's 120, and the guy with an IQ of 150 who thinks it's 170 will just kill you. You must be thinking about Elon Musk. Jadi di sini lu lihat ya di video itu Charlie Munger itu ditanya sama orang, ini lagi RUPS Berkshire Hathaway, dia ditanya sama investor di situ. Charlie, lu lebih pilih orang yang mana ya? Orang yang sebetulnya IQ-nya cuma 130, tapi dia kira dia punya IQ 120. Atau lu lebih pilih hire orang yang IQ sebenarnya itu cuma 150, tapi dia kira dia jauh lebih pinter, dia kira IQ dia 170. Lu lebih pilih yang mana? Lu tahu jawabannya si Charlie Munger? Dia bukan jawab pertanyaan itu, dia malah bilang, oh lu pasti lagi ngomongin Elon Musk. Maksudnya apa di sini? Si Charlie Munger ini lagi ngata-ngatain Elon Musk karena Elon Musk itu suka banget mengira dirinya lebih pintar dibandingkan yang seharusnya versi Charlie Munger. Jadi aliran orang yang suka mengoverestimate dirinya sendiri. Tuh dari situ lu udah bisa lihat ya, dalam historinya Charlie Munger, which is Warren Buffett kan udah bilang, kenapa dia investasi di BYD di awal tadi? Karena gue suka sama CEO-nya BYD. Dan yang kedua, karena Charlie Munger bilang gue harus invest di BYD. Jadi Charlie Munger orang yang paling penting dan paling sentral dalam memutuskan Berkshire Hathaway itu mau investasi mana. Dan di sini kejawab kenapa dia gak investasi Tesla. Ya karena dia lebih suka investasi di orang yang mengira dirinya bodoh, padahal dia lebih pintar dibandingkan yang seharusnya. How do you assess someone when making a hiring decision? The question is what? Of course I want the guy who understands his limitations instead of the guy who doesn't. On the other hand, I've learned something terribly important in life. I learned that from Howard Amundsen. You know what he used to say? Never underestimate the man who overestimates himself. These weird guys who overestimate themselves occasionally knock it right out of the park. And that is a very unhappy part of modern life. But I've learned to adjust to it. I have no alternative. It happens all the time. But I don't want my personal life to be a bunch of guys who are living in a state of delusion, who happen occasionally to win big. I want the prudent person. Nah itu kodenya guys. Jadi ya Charlie Munger itu bukannya kenapa-napa, tapi lu bisa lihat dia agak sinis memang sama Elon Musk. Karena Elon Musk itu berkali-kali itu mengoverestimate himself, tapi pada saat yang sama dia memang berulang kali overachieve juga apa yang dia katakan. Nah di dunia investasi alirannya Charlie Munger yang tentu ada margin of safety, ada yang namanya fundamental investing, ya dia nggak bisa investasi ke orang-orang yang selalu overconfident atau overestimate himself juga. Karena itu sangat berbeda dengan filosofi investasinya Berkshire Hathaway. Yang lebih baik gini, dibandingkan investasi di bisnis yang resikonya tinggi dengan CEO yang high profile dan resikonya juga tinggi, memang kemungkinan cuannya juga tinggi sih. Tapi kalau Berkshire Hathaway pikir, lebih baik investasi di perusahaan ya cuannya mungkin gak terlalu tinggi lah, tapi resikonya juga rendah. Itu ambil kesimpulannya. So memang sejarahnya Charlie Munger itu sering berantem sama Elon Musk karena perbedaan filosofis. Nah kalau menurut lo yang bener yang mana? Dan kalau menurut lo ini battle terakhirnya Charlie Munger sama Elon Musk? Enggak, ada lagi kok bukti-bukti sejarah yang mencatat perseteruan antara Charlie Munger yang investasi di BYD dengan Elon Musk yang punya Tesla. Seperti video ini. Elon Musk overestimates himself, but he is very talented. So he's overestimating somebody who doesn't need to overestimate to be very talented. He would not have achieved what he has in life if he hadn't tried for unreasonably extreme objectives. He likes taking on the impossible job and doing it. We're different. Warren and I are looking for the easy job that we can identify. Yeah. If we can do it playing tic-tac-toe, we'll do it, you know. I mean... We have a wholly different way of going at the life. whole way. Yeah. But we don't want to compete with Elon in a lot of things. I mean, We don't want that much failure. Di situ lu bisa lihat lah ya dialognya mereka berdua terkait si Elon Musk. Ya intinya mereka juga mengakui bahwa Elon Musk itu sangat berbakat dan memang suka mengoverestimate himself. Jadi memang berkali-kali pun kalau lihat Tesla itu suka overconfident ya. Kalau bikin statement pas RUPS juga bilang kita bakal jual 100 juta mobil listrik, kita bakal bikin supercharger di seluruh dunia, kita bakal bikin 1 juta satelit di seluruh dunia pakai Starlink. Jadi ada begitu banyak janjinya yang dibikin sama Elon Musk dan gak semuanya juga kecapaian. Ya salah satunya juga ya kayak mobil listrik dia promise buat bikin self-driving car.
Faktanya sampai sekarang pun janji dia di RUPS 4 tahun yang lalu itu nggak ada FSD itu, full self driving car. Jadi ya betul, ada betulnya yang dibilang sama Charlie Munger, tapi ada salahnya juga. Nah intinya kalau lu sendiri, lu akan lebih pilih yang mana sebagai investor ya? Investasi di orang-orang atau CEO gaya Charlie Munger, cari orang yang prudent, orang yang hati-hati, investasi di sesuatu yang lebih pasti dan lebih terukur, atau investasi di perusahaan yang punya CEO kayak Elon Musk. Jadi anyway, kalau kalian gimana guys? Lu lebih seneng kalau perusahaan itu investasi di perusahaan kayak gayanya Charlie Munger nih?